Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini kembali saya akan mengkritisi dan mengomentari ceramah dari pentolan FPI, organisasi yang sudah dibubarkan karena rasis, yaitu Imam Unyil. Imam Unyil ini ceramah dengan menggebu-gebu. Jadi Imam Unyil ceramah bahwa nasab mulia sekalipun ketika tidak dibarengi dengan takwa, bahkan turunan Nabi ketika tidak bertakwa, maka menurut ulama ahli sunnah wal jamaah itu dosanya 2 kali lipat. Maka nasab tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan takwa. Nah, pernyataan dari Habib Rizik inilah yang memancing saya untuk mengomentari, untuk mengkritisi, dan untuk beri pemahaman kepada Habib Rizik terkait apa itu takwa. Nampaknya Habib Rizik ini tidak paham makna takwa yang sebenarnya. Namun sebelum saya mengomentari, sebelum saya mengkritisi, alangkah baiknya kita simak dulu cuplikan ceramah dari Habib Rizik. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Nasabnya mulia, turunan Nabi, tapi nggak bertakwa, saudara. Rugi besar. Bahkan para zuriat Nabi, keturunan Nabi, kalau mereka seenaknya melakukan kemunkaran, mereka melakukan kemaksiatan, saudara, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengingatkan dosa mereka 2 kali lipat dibandingkan yang bukan keturunan Nabi. Maka saya ingatkan kepada para habaib, para zuriat, jangan coba-coba berbuat maksiat, jangan coba-coba melakukan kemunkaran. Ya, nasab Anda mulia, tapi tidak ada artinya kalau tidak diikat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang baru saja kita saksikan, Imam Unyil ceramah dengan menggebu-gebu. Nasabnya mulia, turunan Nabi, jika tidak dibarengi dengan takwa, maka menurut ulama ahli sunnah wal jamaah ini dosanya berlipat. Jika keturunan Rasulullah yang bernasab mulia kemudian melakukan kemaksiatan, maka dosanya 2 kali lipat. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Habib Rizik. Tetapi sayangnya Habib Rizik tidak begitu memahami makna takwa. Apakah takwa menurut Habib Rizik adalah orang yang berpakaian serba putih, kemudian memakai udeng-udeng? Tentu tidak. Jika definisi takwa adalah hanya karena pakaian, maka Abu Jahal pun tak kalah menarik ketimbang Habib Rizik. Atau apakah orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka ceramah soal keagamaan, padahal ia tidak paham apa yang sedang disampaikannya? Itu juga tidak begitu definisi takwa yang semestinya, karena definisi takwa itu ya taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apakah orang yang bertakwa menurut Habib Rizik adalah orang yang boleh mencela orang lain, orang yang boleh mendoakan buruk terhadap orang lain yang hanya karena berseberangan dalam masalah politik? Tentu tidak. Orang yang bertakwa itu orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk mendoakan buruk terhadap sesamanya. Nah, saya akan kasih paham kepada Habib Rizik khususnya dan kepada seluruh penonton pada umumnya, bahwa pemahaman takwa menurut tafsir Ibnu Katsir adalah at-taqwa anta malabito atillah ala nurin minallah
tarju sawaballah wa antat ruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Artinya takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah berlandaskan cahaya ilmu dari Allah. Jadi takwa itu ya menjalankan perintah-perintah Allah, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Kemudian di samping itu dengan mengharapkan pahala dari Allah. Jadi taat, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, disertai dengan ilmu, dengan harapan yang mendapat pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berlandaskan cahaya ilmu dari Allah karena takut akan siksa Allah. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah disertai dengan ilmunya. Dan ini semata-mata demi mencari pahala Allah dan demi terhindar dari siksa Allah. Ketika kemudian Habib Rizik dengan gagahnya bicara soal nasab mulia, Habib sekalipun dzurriyyah Rasulullah katanya, tetapi ketika tidak taat, tidak takwa, suka melakukan maksiat, maka dosanya 2 kali lipat. Kata Rizik kan Habib itu ya dzurriyyah Rasulullah, tetapi ya kata saya Habib itu dzurriyyah dari faqih muqaddam. Ya mulia menurut orang Bahlawi. Nasab mereka mulia menurut orang Bahlawi karena keturunan faqih muqaddam. Tapi bagi saya tidak. Ya orangnya anarkis, orangnya suka ngibul, orangnya suka mengglorifikasi, mulia dari mana? Dan saya akan buktikan bahwa seorang Habib Rizik yang begitu gagah dalam ceramah, berfatwa bahwa sekalipun nasabnya mulia, ketika tidak dibarengi dengan takwa, maka sia-sia atau percuma. Dan yang mengatakan semacam itu nyatanya belum sampai ke level takwa. Karena Habib Rizik tidak paham itu takwa. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi disertai dengan ilmunya. Dan di antara larangan Allah adalah mendoakan buruk terhadap orang lain. Sementara Habib Rizik ini mudah menghina orang lain, mudah mencaci orang lain, bahkan mudah mendoakan buruk seburuk-buruknya terhadap orang yang berseberangan dalam urusan politik. Ini bukan framing, ini bukan fitnah, tetapi saya buktikan bahwa Rizik Syihab memang benar-benar mendoakan buruk. Doa yang sangat keji menurut saya, dan itu mencerminkan bahwa Rizik Syihab itu boro-boro takwa. Tapi sok-sokan bicara soal takwa. Penonton bisa saksikan doa Rizik Syihab dengan doa yang sangat buruk dan tidak pantas diucapkan oleh seorang pendakwah. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Gimana penonton? Setelah melihat doa Rizik Syihab dengan doa yang berapi-api, dari awal doa hingga akhir doa itu tidak ada doa yang baik. Semestinya jika merasa sebagai keturunan Rasulullah, tentu mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah itu mendoakan orang yang mendoliminya. Rasulullah itu mendoakan orang-orang kafir.
Tentu dengan doa yang baik, bukan doa yang buruk seperti Rizik Syihab. Tapi ya saya maklum, karena Rizik Syihab CS itu bukan dzurriyyah Rasulullah, tetapi dzurriyyah Faqih Muqaddam. Maka ia pantas ketika tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Di saat Rasulullah ketika dizolimi, ketika dicaci, bahkan ketika Rasulullah berhadapan dengan orang kafir, ini Rasulullah anti untuk mendoakan buruk terhadap mereka. Lah, Rizik Syihab ini dengan mudahnya mendoakan buruk terhadap orang-orang yang hanya karena berseberangan urusan politik. Maka memang Rizik Syihab adalah dzurriyyah Faqih Muqaddam, bukan dzurriyyah Rasulullah. Buktinya ya kelakuannya saja beda jauh. Saya perlu tegaskan bahwa mendoakan buruk terhadap orang lain itu memang sebuah larangan dalam ajaran Islam. Kita merujuk pada nasihat Imam Al-Ghazali, "Waman arada kamalal imani falayat'u ala man dolamahu falyat'u lahu bil hidayah fahadha huwa khuluqul anbiya wal auliya." Artinya apa? Barang siapa yang menghendaki kesempurnaan iman, maka janganlah ia mendoakan keburukan bagi orang yang menzaliminya. Bahkan seharusnya ia mendoakan hidayah baginya, karena inilah akhlak para nabi dan para wali atau kekasih Allah. Ini loh nasihat dari Imam Al-Ghazali. Seseorang yang menghendaki kesempurnaan iman, maka janganlah mendoakan buruk terhadap orang yang menzaliminya. Bahkan seharusnya mendoakan baik, sehingga orang yang menzaliminya mendapat hidayah. Karena apa? Ya karena perbuatan semacam ini adalah akhlak para nabi dan akhlak wali Allah. Jika Rizik Syihab merasa sebagai cucu Rasul, ya ikutilah ajaran Rasulullah. Tapi saya tidak heran ketika Rizik Syihab tidak seperti Rasulullah perilakunya, karena memang Rizik Syihab CS itu orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal keturunan Faqih Muqaddam. Jadi beda jauh. Kemudian masih nasihat Imam Al-Ghazali, "Saunul lisani anidu'ai alal khalqi yadulu ala taharatil qalbi wa salamati sodri." Artinya apa? Menjaga lisan dari mendoakan keburukan bagi makhluk atau sesama adalah bukti kesucian hati dan keselamatan jiwa. Jadi orang-orang yang suci, orang-orang yang takwa, ini bisa kita lihat ketika dizalimi oleh orang lain. Ini tidak mendoakan buruk terhadapnya, tetapi justru mendoakan yang baik-baik. Beda dengan Rizik Syihab, ya tentu mukibinya juga sama. Ketika berhadapan dengan orang yang berseberangan, ya akan sangat mudah mendoakan buruk terhadap orang-orang yang berseberangan. Ya, petingginya saja begitu. Jadi tidak paham makna takwa, tapi bicara soal takwa. Nah, ini kan sangat mengherankan menurut saya. Apakah ketakwaan Rizik Syihab CS ini perlu diragukan karena hobi mendoakan buruk terhadap orang lain, kemudian hobi menghina orang lain, dan hobi mengglorifikasi klannya, merendahkan orang lain? Tentu saya akan ambil beberapa referensi makalah-makalah dari ulama untuk menguatkan pendapat saya bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah salah satu tokoh tabi'in yang sangat menekankan kejernihan hati mengenai sikap orang yang bertakwa terhadap yang menzaliminya. Beliau berkata begini, "Mazala ahlu taqwa yasbiruna ala man dhalamahum hatta kafauhum birahmatihim." Artinya apa? Orang-orang bertakwa senantiasa bersabar menghadapi orang yang menzalimi mereka, hingga pada akhirnya mereka, para orang bertakwa itu justru melindungi orang-orang yang menzalimi mereka dengan kasih sayang mereka. Ini loh nasihat dari Hasan Al-Basri, bahwa orang yang bertakwa itu hendaknya tidak mendoakan buruk terhadap orang yang menzalimi. Justru pada akhirnya orang yang bertakwa itu justru melindungi orang yang menzaliminya dengan
perlindungan kasih sayang. Nah ini beda jauh dengan apa yang dipraktekkan oleh Rizik Syihab CS. Kemudian Imam Sufyan As-Tsauri, beliau menyoroti hubungan antara lisan dan kedudukan seseorang di sisi Allah. Beliau memberikan nasihat yang sangat mendalam. Apa nasihatnya? La yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yahzuna lisanahu an adan nasi wa yashghulahu bidzikri rabbih. Artinya apa? Artinya, seseorang tidak akan mencapai hakikat ketakwaan yang sejati sampai ia mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, termasuk mendoakan keburukan dan menyibukkan lisannya dengan berzikir kepada Tuhannya. Ini loh, jadi seseorang ini tidak mencapai hakikat ketakwaan yang sejati sampai ia mampu menjaga lisannya. Ia tidak mudah mendoakan buruk terhadap orang lain. Ia tidak mudah mendoakan buruk terhadap orang yang menyakitinya. Lah Rizik Syihab hanya karena beda pandangan politik kemudian mendoakan seabrek doa buruk yang kita itu malu mendengar doa dari Rizik Syihab. Karena apa? Karena tidak pantas. Doa-doa semacam itu keluar dari orang yang berjubah, orang yang bersorban. Ini sangat tidak pantas. Dan itu tidak bisa dijadikan panutan umat muslim. Kemudian, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam Al-Hikam, beliau menekankan bahwa orang yang benar-benar bertakwa tidak akan sibuk dengan perlakuan makhluk. Karena ia telah tenggelam dalam kedekatannya dengan Allah. Mendoakan musibah bagi orang lain dianggap sebagai distraksi dari fokus ibadah. Waman asqala nafsahu bil intiqami minal khalqi hurima min nuri ta'aluki bil haq. Artinya apa? Barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk membalas termasuk mendoakan buruk terhadap makhluk, maka ia akan terhalang dari cahaya keterikatan dengan Sang Pencipta. Ini sudah sangat jelas dari 3 nasihat ulama-ulama ahli tasawuf yang saya kutip nasihatnya. Ini membuktikan bahwa orang seperti Rizik Syihab itu belum sebagai orang yang masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Karena satu, tidak bisa menjaga lisannya. Kemudian mudah menyakiti orang lain, bahkan mendoakan buruk terhadap orang lain. Suka berkata kotor. Ini belum masuk definisi orang yang bertakwa. Lah ketika Rizik Syihab ini belum masuk sebagai kategori orang yang bertakwa, kemudian sok-sokan bicara soal takwa, nasab mulia, keturunan Nabi, kalau tidak dibarengi dengan takwa, maka sia-sia. Bahkan keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, ketika bermaksiat, ketika selalu melakukan kemaksiatan, maka dosanya 2 kali lipat. Yes, di situ betul. Tapi tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang masih suka ahli maksiat. Rizik Syihab belum bisa menjadi panutan. Rizik Syihab hanya bisa ngomong, tapi tidak bisa mempraktekkan atau tidak bisa mengamalkannya. Maka inilah potret dari orang-orang yang mengklaim sebagai ulama dengan pakaian daster dan udeng-udeng layaknya ban Vespa. Suka bicara agama, suka bicara kebaikan, tapi ia sendiri melalaikan ajaran-ajaran agama, melalaikan perintah-perintah Allah, dan melalaikan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini namanya ulama-ulama su, ulama-ulamaan. Belum disebut sebagai ulama betulan. Maka saya berpesan kepada Rizik Syihab CS, jangan sok-sokan merasa paling takwa, sementara Anda ini tidak paham definisi takwa yang semestinya. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang santun, orang yang tidak mudah menyakiti orang lain, orang yang tidak mudah mendoakan buruk terhadap orang lain, sekalipun orang itu menzalimi kita. Bahkan orang yang bertakwa ini justru mendoakan baik terhadap orang yang menzalimi kita, bahkan melindunginya dengan perlindungan kasih sayang. Dan beda dengan Rizik Syihab, pecicilan, melotot,
mendelik-mendelik, mendoakan saat berdoa buruk. Ini tidak pantas. Kalau Rizik Syihab disebut sebagai ulama, kalau politisi ya cuma politisi yang bersorban, politisi yang berdaster, itu saja. Tapi bukan ulama. Dan hanya orang-orang yang akalnya tidak waras yang menilai Habib Rizik itu sebagai ulama. Branding imam besar itu hanya diakui oleh golongan mereka, oleh organisasi ilegal mereka yaitu FPI. Seakan-akan bahwa Rizik Syihab itu imam besar untuk seluruh muslim di Indonesia. Padahal ya tidak diakui. Imam besar dari mana? Saya saja tidak mengakui kok. Apalagi ulama-ulama lain jelas tidak mengakui. Itu branding untuk menaikkan rating dari Rizik Syihab saja. Dan kelakuan-kelakuan orang Ba'alawi ini hampir mirip. Satu sama lain itu hampir mirip. Yang jelas beda jauh dengan akhlak Rasulullah. Di saat Rasulullah itu mempraktekkan adab mulia, mempraktekkan akhlak mulia, orang-orang Ba'alawi justru mencoreng adab mulia, mengabaikan etika, bahkan mudah menghina, mudah mencaci, mudah berkata kotor. Lah ini kalau disebut sebagai cucu Rasul ya kita ketawain saja. Kalau cucu Faqih Muqaddam itu iya, tapi bukan cucu Rasul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.